9 harus pergi lagi, jadi kita percepat aja ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu halim. Ini ada ibunya ya. Ibu mana di kawitan heula? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada ibu-ibu semua yang sudah menyempatkan waktunya hadir di pertemuan ini. Terima kasih kepada kakak siapa? Si om Pak Kodar aja, Pak Kodar. Pak Kodar. Bapak Kodar dari tim psikologi Medina. Selamat datang di RA Ar-Rahman. Mohon maaf penyambutannya ala kadarnya seperti ini, karena jumlah siswanya mungkin tidak sebanyak di RA yang lain, jadi inilah ibu-ibu orang tua siswa RA Ar-Rahman. Responnya juga mohon maaf. Mungkin untuk ibu-ibu ini ada tamu dari tim psikologi Medina. Jadi nanti ada ini parenting buat ibu-ibu semua tentang mengenai psikologi anak. Nanti di akhir acara bisa ada tanya jawab. Bisa. Iya, nanti ada tanya jawab tentang berbagai permasalahan anak, baik di sekolah ataupun mungkin di rumah, bisa ditanyakan atau dikonsultasikan pada Bapak. Ya, mungkin segitu aja pembukaan parenting ini. Saya mulai dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja kepada Bapak. Saya persilakan. Oke, siap, kita lanjut ya Bunda. Gimana kabarnya Bunda pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Remaja dari TikTokannya. Ini kabarku. Jawabannya Bunda, kalau saya tanya gimana kabarnya Bunda pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes. Tambah satu gerakan lagi Bunda ya. Iya. Sama gerakannya ya. Siap. Ayo yang semangat ibu-ibu. Gimana kabarnya Bunda pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes. Nah gitu atuh Bunda. Kenapa? Karena menurut penelitian Bunda, emosi manusia itu sifatnya bertahan 12 jam ke depan. Jadi kalau Bunda manyun pagi-pagi, maka dipastikan bakal manyun sampai sore. Masuk itu kan? Makanya Bunda, pagi-pagi itu ya boleh punya masalah sama anak, sama suami, apalagi sama tetangga. Karena ibu-ibu mah biasa isu kene teh sok berantem sama anak gara-gara susah bangun, susah makan, susah mandi. Ditambah suamina pika sebelah. Ditambah deui Bunda, pagi-pagi teh sok aya tetangga anu meser kulkas anyar teh sok hareudeung. Nah, makanya Bunda di sini saya punya terapi bagi Bunda yang suka marah-marah. Sok nyiwitan budakna mana? Terapinya sederhana, Bunda tekedah datang ke psikologi, tekedah ke rumah sakit, cukup duduk cantik saja di rumah, gratis Bunda. Karena ternyata menurut penelitian, ketika kita tepuk tangan itu bisa mengeluarkan emosi negatif sekitar 30%. Cuman tong tepuk tangan sorangan di jalan. Gak bisa disangka gelo. Nah tepuk tangannya bukan kayak gini Bunda, tapi ketemu jari-jarinya semua, ditambah dengan tersenyum itu bisa mengeluarkan emosi negatif sekitar 20%. Maka dengan demikian, bagi Bunda yang sering tepuk tangan sambil tersenyum itu bisa awet muda. Tuh lamun hoyong leungit kokoleuteunana itu terkedah di sablon pipina. Naon anu beureum dina pipi teh? Sablon. Nah itu ya.
Maka kita coba Bunda apakah jadi 17 tahun atau hentenya ku tepuk tangan. Siap ya? Oke. 1, 2, 3. Boleh tepuk tangan dulu yang meriah. Sambil senyum. Tuh kan lumayan cerah tadi hujan angin segala ini pasti ya di imah. Nah itu sedikit terkait dengan emosi Bunda, cuman sayangnya hari ini saya nggak akan bahas emosi manusia, tapi hari ini saya akan bahas terkait dengan inner child. Apa itu inner child Bunda? Sebelum saya mulai ke materi, perkenalkan diri dulu, nama saya Pak Kodar dari Biro Psikologi Madinah Gempita. Kalau Bunda mau ingat nama saya itu gampang sekali, ingat aja Lailatul Qadar ya. Karena alhamdulillah saya lahir pada tanggal 27 Ramadan, sebentar lagi ulang tahun di Antos Tumpeng ya. Kemudian Bunda, alhamdulillah saya leader psikologi Madinah Gempita untuk Cimahi, Bandung dan Bandung Barat. Juga alhamdulillah saya sudah tersertifikasi hipnoterapi atau hipnotis. Ada yang mau saya hipnotis di sini? Sien kabongkar salah kina 2. Bunda, di hipnoterapi itu bukan untuk penipuan atau membongkar aib Bunda ya, karena di hipnoterapi itu ada hipnosmoking. Jadi bagi Bunda suaminya sok ngarokok, ada yang ngarokok biar nganyuk na hutang, ada yang biasa teka beli. Nah, kita bisa diberhentikan ya oleh hipnoterapi. Kemudian juga ada hipnoslimming bagi Bunda yang ingin langsing. Aduh ya. Nah, Bunda bisa langsing tanpa harus diet, tanpa harus olahraga, bisa makan bakso 5 mangkok sehari ya. Tapi Bundanya nggak akan langsing itu dengan cara hipnoslimming. Bagi yang mau silahkan datang ke kantor 500.000 sekali pertemuan. Pokoknya mah balik bisa balik lah ya. Karena yang membuat langsingnya bukan hipnoslimmingnya Bunda, tapi 500.000 nanya. Kemudian alhamdulillah saya juga sudah tersertifikasi bagi language Bunda, tanpa ngomong pun Bunda saya bisa tahu Bunda itu kayak gimana. Jadi saya bisa tahu Bunda itu misalkan di sini senyumnya membawa luka yang mana juga. Atau pura-pura tersenyum tapi rawuh. Baru nagih. Tapi insya Allah hari ini saya nggak akan buka aib Bunda yang lukanya. Nah ya kayak pasti ya. Bisa uih deh. Ya, jelasnya karena hari ini saya akan bahas terkait dengan inner child. Inner child itu apa sih Bunda? Kan inner itu banyak ya, ada inner beauty, inner handsome, ada juga inner child. Kalau inner beauty itu Bunda cantik itu dari dalam, bukan dari luar. Jadi kalau Bunda pengen terlihat cantik tuh kudu buukna di bereman, halisna di hideungan, pipina di blowonan. Kenapa Bunda? Karena menurut teori kuantum, emosi dan perilaku manusia itu adalah sebuah gelombang yang dimana tidak terlihat tapi ada. Makanya kalau Bunda duduk sama orang nusuk ngomongkeun batur, kira-kira panas atau adem? Panas atau adem Bunda? Nah geuning betah 2 jam teu beres-beres. Panas. Tapi kalau Bunda duduk sama orang yang baik hati, suka nolong orang, kira-kira panas atau adem Bunda? Adem, karena menurut teori kuantum, tahu teori kuantum Bun? Kompor gas. Teori kuantum itu adalah teori pembentukan alam semesta. Bunda, menurut teori ini emosi sama perilaku manusia itu adalah sebuah gelombang yang dimana tidak terlihat tapi ada, dan gelombang emosi ini itu akan membentuk tubuh kembali di pinggir kita. Dan cantik atau jeleknya bentuk tubuh ini tergantung emosi yang keluar. Lamun Bunda nasok ngomong ke batur, nganyuk tara mayar kemudian darmaji, ya dahar 5 ngaku hiji. Maka di sininya Bunda matanya bolotot, bibirnya berdarah, punggungnya bolong kayak sinder bolong. Tahetan suka ngomong ke batur teh ya. Tapi lawan Bundanya baik hati, suka nolong orang, nganyukeun uang bae tara mayar oge. Aya nu kitu henteu. Lamun aya sok kadeukeun Nabi Priyogi. Makanya di sininya akan kelihatan cantik Bunda, karena tadi cantik itu dari dalam bukan dari luar. Bahkan Bunda terkait dengan emosi ini, dulu saya pernah melihat tayangan hitam putih yang dibawakan oleh Deddy Corbuzier. Deddy Corbuzier pernah mengundang seorang nenek usianya itu hampir 400 tahun dan dia punya 8 anak. Anak paling bungsunya itu udah hampir 100 tahun Bun. Kemudian ditanyalah sama Deddy Corbuzier, "Nek, apa rahasianya kenapa bisa panjang umur?" Si nenek ini menjawab dengan satu kalimat, "Saya tidak pernah marah seumur hidup saya." Sedangkan Bunda di jam genep ke jam 8 sabar kali nyerekan Bunda. Makanya wajar Bunda mah cepat innalillahi, saya mah panjang umur. Kamu wae. Nah, kemudian yang selanjutnya Bunda, ada juga inner handsome. Kalau inner handsome itu wajah Korea hati Mekah Bun. Jadi kalau Bunda selfie kayak caption nanti wajah Korea hati Mekah, insya Allah anu ninggal ong kek. Berat nih caption.
Nah kemudian ada inner child. Kalau inner child itu biasa dikenal di psikologi itu Bunda dengan istilah luka batin. Karena hari ini Bunda banyak sekali anak yang di bawah 7 tahun dia mengalami luka batin, kemudian tidak tersembuhkan, akhirnya kebawa menjadi dewasa. Makanya Bunda mungkin sering banyak melihat anak di bawah 7 tahun dia rajinnya luar biasa, ke masjidnya rajin, ngajinya rajin, sholatnya rajin, di papatahan tarang ngalawan. Tapi kunaon pas SMP dia bolos sekolah, ngarokok, mabok, narkoba, hamil di luar nikah. Bahkan ada yang sampai jamur, Bu. Naon jamur teh? Janda di bawah ya. Berat-berat ya, enggak kemikir teh. Nah, kenapa banyak anak yang seperti itu, Bunda? Itu terjadi gara-gara ketika kecilnya mengalami luka batin, akhirnya terjadilah seperti itu. Padahal secara ketika kecilnya dia baiknya luar biasa, Bun. Kamacinya rajin di papatahan tarang ngalawan, tapi kenapa SMP ngarokok, narkoba, mabok dan yang lainnya? Karena jawabannya satu, karena anak ini mengalami luka batin. Lalu apa penyebab luka batin? Yang paling pertama, banyak hari ini itu anak yang korban kekerasan. Banyak orang tua yang ingin anaknya taat itu dengan cara sekali hauk, 2 gaplok, 3 cabuk. Kayak gitu. Sadis ya. Oke. Nah kenapa? Karena banyak hari ini saya lihat anak-anak itu taatnya karena takut, bukan taat karena cinta. Karena hari ini banyak sekali anak-anak lebih mencintai HP bapak jeung mamahnya dibanding mama dan bapaknya itu sendiri. Betul nggak, Bun? Makanya lamun bapak balik gawe, naon paling pertama ditanyakeun? HP. Kan bae bapak nama terbalik deui. Ketika HP-na balik deui. Itu kan makanya wajar Bunda di Tasik kemarin ada seorang kakek-kakek dan nenek-nenek meninggal tanpa pengetahuan siapapun, Bunda, padahal punya 8 anak. Anaknya baleleungha, rumahnya gede-gede, mobilnya banyak, tapi tidak ada satu anak pun yang tahu bahwa orang tuanya kelaparan, orang tuanya sakit-sakitan, orang tuanya meninggal, orang tuanya kesepian. Kenapa? Karena ketika kecil, si anak ini lebih mencintai HP bapak dan mamanya, makanya ketika sudah dewasa, wajar kalau dia lebih mencintai pekerjaannya dibanding orang tuanya. Bila sampai sini, Bunda, karena salah satu tanda kegagalan kita menjadi orang tua adalah ketika anak kita lebih mencintai HP bapak dan mamanya dibanding mamah dan bapaknya itu sendiri. Ya, karena wajar hari ini Bunda banyak yang nanya ke saya, Pak Kodar, kenapa anak saya susah sholat, susah makan, susah mandi, lamun di papatahan ngalawan? Jawabannya satu, Bunda, karena anak Bunda taatnya karena takut, bukan taat karena cinta. Tulis satu ke status. Baik-baik ya Pak Kodar. Nah, kemudian yang selanjutnya, karena kalau anak taatnya karena cinta bukan taat karena takut, Bunda, kita pernah mendengar kisah yang sangat romantis dari seorang Nabi Ibrahim. Pada waktu itu, Bunda, Nabi Ibrahim minta leher sama Nabi Ismail. Ya Ismail, aku diperintahkan oleh Tuhanku untuk memenggal lehermu. Tapi apa yang dikatakan Nabi Ismail, Bunda? Ya ayahku, kalau memang itu perintah Tuhanmu maka lakukanlah. Tuh, kalau anak sudah taat karena cinta, jangankan disuruh sholat, jangankan disuruh makan, jangankan disuruh mandi pun, leher pun dia akan kasih ke orang tuanya. Tapi kunaon ayeuna aya anak ketika dia minta motor ke bapakna teu dibere malah ngebunuh orang tuanya. Karena jawabannya satu, Bunda, karena anak kita taatnya karena takut, bukan taat karena cinta. Lalu bagaimana Pak cara menumbuhkan cinta di dalam hati anak kita? Cara menumbuhkan cinta di dalam hati anak itu, Bunda, sederhana. Teu kudu dibere jajan wae, teu kudu dibere mainan wae, teu kudu dibere HP wae. Karena cara menumbuhkan cinta di dalam hati anak itu cukup dengan skin hanger. Nah, skin hanger teh, Bunda, kan Bunda mah terangna skin test skincare jadi skin test glowing ya. Hanger teh gantungan baju. Pangelikeun kena kitu ya. Oke, lanjut Bunda ya. Skin hanger itu, Bunda, sentuhan nyaman di bagian kulit. Dan ini ada ceritanya, Bunda. Aduh, naon ieu baca. Jadi ngalieukeun lah. Ya, lanjut. Baik, lanjut Bunda ya. Aduh, naon tuh jadi hilap mengalihkan dunia. Oke, lanjut ya Bunda. Lalu bagaimana Pak kemarin di skin hanger ini, sentuhan nyaman di bagian kulit ini itu ada ceritanya, Bunda. Kemarin itu saya kedatangan klien, dia kelas 1 SMP. Anak kelas 1 SMP, dia ketangkep sama BNN, Badan Narkotika Nasional, karena terbukti menjadi seorang pengedar narkoba. Kelas 1 SMP. Kemudian diceklah air pipisnya, ternyata anak ini tidak mengkonsumsi narkoba sama sekali, padahal dia seorang pengedar. Kemudian yang kedua, dicek silsilah keluarganya, ternyata anak ini anak orang kaya, rumahnya gede, mobilnya banyak. Menurut keterangan ayahnya, semua keinginan anak ini selalu dipenuhi. Lantas kira-kira buat apa anak ini ngedarin narkoba, Bunda? Dikonsumsi enggak? Buat uang juga ayahnya kan kaya raya. Ya Allah. Gabut, Pak. Cari perhatian atau cari pahala, Bunda? Cari pahala memberi maco ya.
Nah, kenapa seperti itu Bunda? Karena kami pada waktu itu bingung kenapa anak ini nggak di narkoba. Kemudian kami suruhlah si anak ini ke sebuah mall, disuruh bertemu sama orang yang nyuruh ngedari narkobanya. Ternyata yang nyuruh ngedari narkobanya itu Bunda orang Australia. Menurut keterangan orang Australia, dia sampai parenting dulu 3 bulan berturut-turut dengan harapan tahu bagaimana cara merangkul anak yang galau sehingga bisa dimanfaatin ngedari narkoba. Sedangkan kita Bunda pengen anak kita soleh-soleha, pengen anak kita jadi dokter, polisi, tentara, sabar kali parenting. Halo. Nuh, papa nemean dia gitu di ayahnya sekolah gitu kan. Padahal orang Australia sampai 3 bulan berturut-turut Bunda dengan harapan dia tahu bagaimana cara mengarahkan anaknya, anak-anak yang galau sehingga bisa dimanfaatinnya dari narkoba. Sedangkan anak kita pengen anak kita soleh-soleha, ibu-ibunya juga tahu bagaimana cara ngarahin anaknya. Makanya wajar tadi banyak anak yang baik ketika kecil sudah dewasanya malah ngarokok, malah mabuk, malah bolos sekolah. Jelas ya, barulah kalau udah mabuk ngarokok milarian Pak Kodar. Kangen kapal Kodar emot gitu ya. Kalau anaknya sudah kayak gitu, di mana ada masalah di sana ada Pak Kodar gitu. Jelas ya. Nah kemudian Bunda apa yang dilakukan sama orang Australia ini ketika bertemu sama si anak ini di sebuah mall? Yang paling pertama dia lakukan adalah menepuk pundak anak ini 3 kali. 1, 2, 3. Kemudian yang kedua kayak sisiringan. Yang kedua itu Bunda, si orang Australia ini nanya sama si anak ini, sayang kamu bahagia nggak hari ini? Lalu reaksinya seperti apa Bunda? Di luar dugaan kami, si anak ini nangisnya, kemudian memeluk omnya dan kemudian dia mengungkapkan perasaannya, hanya om yang paham saya, hanya om yang tahu saya. Padahal si orang Australia cuma nanya, Bunda sayang kamu bahagia nggak hari ini? Tidak minta untuk dipeluk, tidak minta anak ini nangis, tidak minta anak ini mengungkapin perasaannya. Tapi kenapa si anak ini ngelakuin itu semua Bunda? Lalu apa yang terjadi ketika anak kita pulang sekolah? Naon anu paling pertama ditanyakan Bunda? Ampun anak balik sekolah, naon paling pertama ditanyakan? Pamulangan mana pamulangan? PR mana sih ya? Anu katil mah Bunda paling parah di Cimahi mah naon cing paling pertama ditanyakan ketika anak pulang sekolah? Tupperware mama mana? Jadi ibu-ibu sekarang itu Bunda lebih banyak mencintai Tupperware anaknya dibanding anaknya pun, karena majarkeun teh Pak Tupperware mama cicilan can beres da anak mah bisa nyendiri. Jadi wajar atuh Bunda ya kalau kayak gitu mah anaknya taatnya karena takut bukan karena cinta, itu karena orang tuanya aja masih cinta Tupperware. Nah sih ya. Karena sok bayangkan Bunda kalau suami Bunda hari ini kerja ngojek kepanasan kehujanan di luaran sana, dia sampai masuk angin kepalanya pusing dan kemudian dia menahan lapar dengan harapan bisa membawa sedikit uang dan makanan ke rumah supaya bisa membahagiakan istri dan anaknya. Tapi rata-rata ibu-ibu ketika suami kerja pulang kerja itu apa yang kali pertama ditanyakan? Mana pendapatan tukang panci nagih 3 bulan? Wajar teh Bunda lamun suami Bunda hayang kawin deui. Wajar teh? Wajar. Entong. Ya, mungkin Bunda di luar sana tadi teh suami Bunda teh dek tabrakan, Bunda mungkin di luar sana dia teh pulang dicarekan ku batur, tapi pulang-pulang bukan ditanya sayang kamu bahagia hari ini. Ulah seri getek. Oh, datara kitu anak ya Bunda. Makanya Bunda, hal pertama yang harus kita tanyakan ketika suami pulang kerja dan anak pulang sekolah itu adalah sayang kamu bahagia nggak hari ini? Jangan tong nanyakeun heula pamulangan, Bu. Tong nanyakeun heula PR dan yang lainnya supaya apa? Supaya tumbuh cinta di dalam hati anaknya. Kalau sudah tumbuh cinta di dalam hati anaknya, dia akan mengungkapin perasaannya, dia akan nyaman dengan orang tuanya sehingga tadilah tumbuhlah menjadi anak yang taat itu karena cinta bukan taat karena takut. Nah kemudian yang selanjutnya Bunda, yang wajib men-skin hanger, yang kedua tepukan pundak yang dilakukan sama orang Australia ini bukan teknik hipnotis Bun. Karena saya sering mempelajari teknik hipnoterapi, tidak ada cara menepuk pundak orang. Yang saya tahu pundak itu adalah titik kenyamanan dan titik kepercayaan. Kalau orang sudah nyaman dan percaya, maka apapun yang kita inginkan dia akan lakukan Bun. Makanya lamun Bunda miwarang mandi, miwarang belajar ke anak sentuh dulu bagian pundaknya. Jelas ya, begitupun kalau Bunda hayang kulkas anyar ka salah kita, sentuh dulu bagian pundaknya, lain nganyun 3 minggu ya. Jelas, insya Allah mau dipanggilkan. Karena pundak itu adalah titik kenyamanan dan titik kepercayaan. Kalau orang sudah nyaman dan percaya, maka apapun yang kita inginkan dia akan lakukan. Dan kemudian yang selanjutnya Bunda, maka dengan demikian skin hanger buat anak laki-laki itu ada di telapak tangan, pundak, punggung. Kemudian untuk anak perempuan telapak tangan, pipi, punggung, perut. Itu adalah titik-titik yang harus disentuh, terutama oleh bapaknya. Kenapa? Karena yang harus ngasuh anak itu sebenarnya bapaknya, bukan ibunya.
Aduh, meni hayangku. Kenapa yang harus ngasuh anak itu bapaknya lain ibunya? Kenapa Bunda? Karena anak di bawah 7 tahun itu dia hampir 95% menggunakan emosi. Makanya wajar anak Bunda hayang jajan, hayang pok torolong, rewel, manja, nangis, karena dia memang sedang menggunakan emosi. Makanya lamun anak lahir dari perut Bunda, yang paling pertama dia lakukan apa? Ayah nu menta sebelah itu. Nangis. Kenapa? Karena tadi dia membawa emosi ke dunia ini. Dan kalau anak yang 95% menggunakan emosi ini diasuh sama ibu-ibu yang fitrahnya 80% pakai emosi juga. Kabayang ke sana ketemu sana. Kahuruan pun. Makanya wajar nomor ibu-ibu mah diisuk nepi ka sore teh ayo we pasti aja anak teh kan. Dari mulai masalah mandi, masalah jajan, masalah makan kali ya gitu ya. Cek anak teh aing tuh kumaha. Kenapa? Karena ibu-ibu itu 80% pakai emosi, bapak-bapak itu 80% pakai logika Bun. Karena sok bayangin kalau Bunda hari ini jalan-jalan ke pasar tumpah, kemudian di pasar tumpah anaknya teh lihat mobil-mobilan gede leweh tangannya, ngorentelan karena leweh pangmelikeun. Pas di rumah Bunda mobil-mobilan teh dipotongkeun bana. Nek kumaha? Sia lewat-lewat teh aing beren teu meuli sebelah. Itu kalau ke ibu-ibu, tapi kalau ke bapaknya dia ambil lem lagi jalan lagi. Kenapa? Karena laki-laki itu 80% pakai logika, fokusnya di solusi bukan fokus di masalah. Dan anak di bawah 7 tahun itu dia perlu peningkatan akal dan logikanya pun supaya tahu mana yang baik, mana yang buruk. Ya, jelas. Makanya anak yang kekurangan skin hangat dari ayahnya atau kekurangan kasih sayang dari ayahnya biasanya rata-ratanya berakhir dengan tragis Bunda di masa yang akan datang. Makanya Bunda kumaha atuh suami abi kan Pak Bang Toyib jarang pulang. Saya teh Bunda kawin deui. Nah itu sinadeangan duit, sinadeangan kepan gitu kan beres ya. Jelas ya? Oke. Kemudian yang selanjutnya Bunda, efek dari anak yang kekurangan skin hunger ketika kecil, dia akan tumbuh menjadi anak yang negatif thinking sama emosional Bunda. Makanya wajar hari ini kalau Bunda punya tetangga anu julidna luar biasa, urang ngalewat oge salah, urang melong oge salah, urang ngalewat tepunten oge salah, buat tepunten teh keur nyeri untu gitu kan. Tapi kenapa ada orang julid seperti itu? Karena ini ketika kecilnya dia kekurangan skin hunger, akhirnya dia negatif thinking sama orang lain, selalu berpikiran buruk terhadap orang lain. Jelas ya? Karena penyebab anak yang kekurangan skin hunger di masa kecil, dia akan menjadi anak yang negatif thinking sama emosional di masa yang akan datang. Makanya sok aya geuning di lingkungan teh jok jadi virus ya. Batur marame ngaliwes selfie ari manehna kasurupan sorangan ya. Jol ka WC ngacak-ngacak teh ngacak-ngacak naon. Nah, kenapa seperti itu? Karena ketika kecilnya dia kekurangan skin hunger oleh ayahnya. Nah, kemudian yang selanjutnya Bunda, bagi Bunda di sini yang punya anak emosional sama hiperaktif, anu tadi anu mun hayang jajan, hayang torolong, rewel, manja, nangis wae, kemudian ditambah tedek cicing lulumpatan jalan nanti babaranting, kemudian sok tetengkas ka babaturanana ya, sok galak totonyok wae, itu teh penyebabnya Bunda bukan karena turunan, bukan karena bedegong, tapi penyebabnya cuma dua Bunda, karena gula sama tepung. Jadi anak Bunda terlalu banyak mengkonsumsi susu, coklat, permen, es krim, daging, nugget, sosis, roti. Udah dahar naon atau anak warna ketenangan manusia itu Bunda warna hijau. Jadi lamun anak Bunda yang jajan pok torolong wal kangkung, insya Allah lulus tunung sampai sore. Karena warna hijau itu warna ketenangan. Dan saya selalu melakukan penelitian Bunda di lapangan itu, banyak anak yang galak dan emosi itu rata-rata penyebabnya gara-gara terlalu banyak memakan mie dan susu berlebihan. Bunda buat kepintaran anak supaya anak Bunda pinter teh lain dipasihan susu Bun, tapi omega 3 minyak ikan dari belut, bandeng, salmon, tuna, jadi ikan-ikanan. Atau eueuh salmon makan suami Bunda sok nguseup. Mereka nila atau ya tenana nila oke. Kenapa? Karena ikan-ikanan itu sangat bagus sekali karena Jepang menjadi salah satu negeri paling cerdas di dunia karena salah satunya konsumsi salmon paling tinggi. Jelas ya, sanes susu. Rata-rata anak yang dipasihan susu berlebihan, yang paling pertama ke badannya gede, yang kedua biasanya tedai cicing dan galak, gitu ya. Paham? Nah, kemudian yang kedua Bunda, penyebab anak luka batin itu biasanya ditimbulkan gara-gara korban perceraian. Karena sudah jelas ketika Bunda sama suami bercerai, yang jadi korban siapa Bunda? Anak. Makanya bagi Bunda yang mau nikah lagi, ada yang mau nikah lagi. Niatkanlah segala sesuatu itu karena ibadah Bunda. Karena kalau karena harta, geningan buktinya si murah banget akhirnya dimiskinkan Bun.
Jelas ya. Kemudian kalau karena kegantengan suami bunda si Galiminho tiba-tiba datang kokoloten mah teganteng deui. Makanya niatkanlah segala sesuatu itu karena ibadah supaya henteu lelah, supaya segala sesuatu itu jadi berkah. Ya, paham? Karena insya Allah bunda segala sesuatu yang diniatkan karena beribadah itu insya Allah akhirnya akan mendapatkan sesuatu yang di luar dugaan ya. Makanya sok insya Allah niatkanlah segala sesuatu ibadah, karena ketika bunda bercerai sama suami yang jadi korban itu siapa? Kemudian yang ketiga bunda, penyebab anak luka batin selain dari korban perceraian dan korban kekerasan yaitu korban bullying. Karena hari ini banyak anak yang dibully sama teman, saudara, dan orang tuanya. Tapi ingat bunda, bully yang paling berpengaruh terhadap psikologis anak itu adalah bully dari orang tuanya. Karena hari ini banyak orang tua yang tidak sadar membandingkan anak, si mancung, si pesek, si gendut, si langsing, si lurus, si keriting, si putih, si genghek ya. Tanpa dengan sadar bunda mungkin itu namanya menganggap heureuy, tapi ternyata menurut anak itu sedang menanamkan kebencian di dalam hati anak. Wajar, makanya kenapa wajar hari ini kalau banyak anak adik kakak perang saudara gitu ya, henteu layeut siga Upin Ipin gitu kan. Kemudian pas sehat wae ada anak laporin orang tuanya, bahkan di ujung Berung Bandung sana itu ada TK tawuran pun. Namun SMA mah geus biasa ieu TK tawuran, kabayang teh lompatna siga kumaha. Ngadedot bawa batu pas ngalungkeun siga nu heueuh pek teh kana irung suku. Terus lewe nongtot leho ka mana. Ya, dan setelah saya telusuri ke pihak sekolah, ternyata orang tua di sana itu lebih banyak geng-gengan dan membanding-bandingkan anak. Makanya tolong bunda, bagi bunda yang suka membandingkan anak, segera bertaubat bun. Karena itu menurut bunda heureuy, tapi menurut anak itu bisa menanamkan kebencian di dalam hati anak. Terus gimana dong pak kalau anak saya dibully sama temennya, suka dipukul, suka dihina, dan suka direndahkan sama temennya, sama saudaranya? Bunda, saya ketika kecil dari kelas 3 SD sampai kelas 3 SMA korban bully luar biasa karena gigi depan paling saya itu patah dulu. Makanya saya tuh paling males kalau ketemu sama Idul Adha. Kenapa sok dihina aku babaturan tong main kurang korbankan si koda dan belakang. Dan itu terjadi bunda setiap hari, dan puncaknya kelas 1 SMP saya diangkat kaki dan tangan saya rame-rame dijatuhin di pintu, dan ini 15 jahitan. Bitaknya sampai ada sampai sekarang. Dan kemudian pada waktu itu saya nangis ke mama, senangis-nangisnya saya nggak mau sekolah lagi. Dan apa yang dilakukan mama saya pada waktu itu? Dia nangisnya bunda, karena orang tua mana yang tega dan rela melihat anaknya dihina, dipukul, bahkan sampai berdarah seperti itu. Kalau itu terjadi sama anak bunda hari ini, anak bunda ditonyok ku babaturan dek kumaha bun? Ngamuk. Aing mending gelut gitu kan ya. Tapi apa yang dilakukan mama saya pada waktu itu? Dia tidak datang ke sekolah, tidak datang ke kepala sekolah, ke orang tua, ke teman saya, tapi dia mengucapkan satu kalimat yang merubah alur hidup saya pada waktu itu. Ken bae dihinaan ku batur mah da moal borok dek kumaha cek batur ge cek mama kamu paling ganteng salam dunia. Dan itulah saya hanya bisa nangis ke mama, dan mama ngusapin kepala saya, dan itulah yang membuat hari ini kalau mama masih hidup dia minta umroh, saya akan umrohkan walaupun gak punya uang muda. Kenapa? Karena dia merubah alur hidup saya pada waktu itu. Dari sana saya tidak pernah bolos sekolah satu hari pun, walaupun setiap hari saya dihina, direndahkan. Walaupun saya harus sakit ke sekolah gunung moronang, saya moronang daripada bolos sekolah bunda. Kenapa seperti itu? Karena tadi ada kata-kata yang sangat luar biasa yang diberikan sama mama saya, dan pelajaran yang bisa saya ambil dari kisah saya itu adalah jangan pernah ikut campur terhadap masalah anakmu. Biarkan anakmu menyelesaikan masalah sendiri, karena di masa yang akan datang dia akan menghadapi masalah yang jauh lebih berat daripada apa yang dihadapi ketika sekarang bunda. Kenapa? Karena hari ini bunda, ketika saya tes psikologi, rata-rata di sekolah hampir 95% anak-anak sekarang itu tidak tahu tata kerama. Kenapa seperti itu? Karena sok dikurung wae di imah bun. Cuma sok ngurung anak di imah. Bunda, anak bunda teh sana hewan peliharaan bun. Mereka itu manusia yang dimana mereka butuh belajar dari teman-temannya, butuh bersosialisasi, butuh bergaul dengan teman-temannya. Kenapa? Karena tata krama itu bunda tidak bisa diajarkan di rumah, karena ada istilah di mana tanah dipijak di sanalah langit dijunjung. Jadi anak harus belajar bagaimana cara menghadapi orang galak, bagaimana cara menghadapi orang yang baik, bagaimana cara menghadapi orang yang kasar, bagaimana cara menghadapi orang yang lembut, yang sopan. Dan bagaimana anak mau tahu itu semua bunda kalau dikurung wae di rumah? Jelas ya? Makanya dengan demikian, karena ada istilah tadi tata krama itu di mana tanah dipijak di sanalah langit dijunjung. Makanya bunda biarkan anak bermain sama teman-temannya, walaupun dihina, dipukul, direndahkan, walaupun bahasanya kasar dan yang lainnya, supaya mereka belajar. Ya, supaya belajar menyelesaikan masalah sendiri ketika di masa yang akan datang. Ketika dia menghadapi masalah yang jauh lebih berat, dia siap menghadapinya bunda.
karena sudah kuat mentalnya. Karena bunda mau sampai kapan melindungi anak pun, bisa aja kita ketawa-ketawa hari ini di depan bunda meninggal, ada yang tahu kan? Nggak ada yang tahu. Kumaha lamun salaki bunda kawin deui kemudian dileo ku mamah Terena. Kumaha ya? Makanya sok ya, berikan mental yang kuat ke anak kita sehingga apapun yang terjadi pada dirinya dia bisa hidup dengan baik di masa yang akan datang. Dengan salah satunya biarkan mereka belajar menghadapi orang, karena tidak semua orang itu bisa diperlakukan sama bun. Orang itu punya karakternya masing-masing dan tempat juga punya karakter masing-masing. Di lapang anak harus lari, di masjid anak harus diam, di sekolah anak harus belajar. Tidak bisa dibalik anak di lapang jadi diam, di masjid jadi lari bun ya. Karena tadi masing-masing tempat itu ada tata krama dan ada sopan santunnya. Paham sampai sini bunda? Oke, jadi hikmahnya adalah biarkan anakmu menyelesaikan masalah sendiri. Tolong jadi gelut ya bunda, tolong ya. Tolong jadi kalah papa saya dan yang lainnya, karena tadi anak itu sedang belajar menyelesaikan masalah sendiri. Jelas sampai sini bunda? Kemudian yang selanjutnya bunda, efek dari luka batin yang tidak tersembuhkan ketika kecil itu akan menumbuhkan gangguan kejiwaan di dalam hati anak, di dalam diri anak, dan itu biasanya suka ada di orang tua. Yang paling pertama gangguan kejiwaan yang suka ada di orang tua itu adalah gangguan kejiwaan paranoid. Nah, entah paranoid teh bunda, paranoid teh anu sok ngajenol dina punuk eta teh keloid. Bukan ya bunda, paranoid mah biasa dikenal di Indonesia itu dengan istilah parnoan atau banyak ketakutan. Jadi banyak orang tua hari ini anaknya main di luar, sieun diculik gitu ya. Kemudian anak bundanya makan jengkol sieun asam urat, bundanya makan asin sieun darah tinggi, peureum sieun teu weunta deui, salah digawe sieun kawin deui. Tong hirup. Kenapa banyak orang tua yang banyak ketakutan seperti itu? Karena ketika kecil dia sering diasuh sama nenek atau kakeknya yang di atas 50 tahun, cung anu sok nitipkeun anakna ka dinina. Lain salah ninina bunda, anu salah teh nu nitipkeun anak. Karena anak itu titipan kok ti Allah kunaon dititipkeun deui. Apakah Allah teh salah nitipkeun gitu? Kenapa? Karena di atas 50 tahun itu fisik sama mental sudah berkurang bunda, sudah waktunya istirahat. Ya jangan dibebani ngasuh anak lagi, karena nenek-nenek mah kan ngasuh anaknya gak boleh ini, harus itu, harus ini. Akhirnya wajar kalau anaknya tumbuh menjadi anak yang paranoid atau banyak ketakutan. Yang kedua bunda, ada gangguan skizoid. Skizoid itu biasanya orangnya tidak mau berhubungan dengan orang lain, dia memilih hidup sendiri di hutan sama ular sama harimau, 2 hari digigit mati bun. Karena orang yang seperti ini, ciri-ciri orang skizoid itu beungeutna teu uyahan. Tahu ya. Jadi dia dicarekan yang diajak seuri teh beungeutna teh sarua. Cek orang Sunda mah naon istilahna teh watados gitu ya, wajah tanpa dosa. Tah, kita teh suka ciri lamun ditagih hutan. Gitu. Api-api tak apa gitu. Api-api pohon. Nah, kenapa? Karena orang-orang yang skizoid itu biasanya dia kesulitan mengungkapkan ekspresinya. Kenapa? Karena ketika kecil dia korban kekerasan. Makanya sok aya istilah tegar kolongan. Dan itu tegar kolongan itu akhirnya ketika sudah dewasa bakal menjadi gangguan skizoid ya. Kemudian yang ketiga bunda, ada gangguan kejiwaan skizotipal, di mana penderita merasa dirinya punya indera keenam, bisa ngaleungit, bisa ngirim kartel ke perut orang. Ya. Kalau bunda bisa ngirim paku ke perut orang, saya sarankan buka JNE dari sekarang. Ya. Insya Allah benar. Kenapa? Karena terlepas dari benar atau tidak bundanya punya indera keenam atau anak yang indigo bisa melihat makhluk halus, saya tidak akan membenarkan, tidak akan menyalahkan, tapi ternyata menurut psikologi itu gangguan kejiwaan, namanya skizotipal ya. Kemudian yang selanjutnya bunda, ada gangguan kejiwaan antisosial, di mana penderita itu cenderung bengis, sekali hauk, 2 gaplok, 3 cabok, 4 bacok. Ya, kenapa? Karena hari ini banyak begal yang dengan tega dia membacokin golok ke punggung orang, nusukin pisau ke perut orang, ke perut orang. Hilangnya hati nurani, dia tanpa pernah berpikir bahwa orang ini lagi ditunggu oleh istri dan anaknya di rumah. Tapi kenapa ada orang setega itu? Karena dia mengalami gangguan kejiwaan namanya antisosial. Jadi orangnya sudah hilang hati nuraninya, tidak peduli dengan perasaan orang lain gitu ya. Dan kemudian bunda, ada sedikit perbedaan dengan psikopat. Kalau psikopat itu bunda sama-sama sadis, tapi perbedaannya dari wajah. Si orang psikopat itu manis. Jadi dia suka tersenyum, baik hati, suka nolong orang, sok ngajak ngaliwet. Tapi di rumah dia koleksi kepala orang. Jadi sama-sama sadis, tapi perbedaannya bunda, kalau psikopat itu wajahnya manis, kalau orang antisosial itu kelihatan dari wajahnya bengis. Itu ya.
Dan kemudian yang selanjutnya ada gangguan kejiwaan histrionik, biasanya ada di ibu-ibu. Dia cenderung biasanya histrionik itu suka cari perhatian dengan berpenampilan glamor. Lamun ngangetas teh anu boborelakan teh bling-bling gini bener. Ya, becak burinong lamun ngangebehal teh anu emas supaya pas sakali seuri cering gitu. Dan biasanya ciri-ciri orang yang gangguan histrionik itu suka berpenampilan serasi dari kerudung sampai sepatu sama. Itu ya masalah kostum. Kenapa? Karena warna pakaian yang paling bagus buat psikologis manusia itu 3 warna dikombinasi. Misalkan kerudungnya warna merah, bajunya warna putih, celananya warna pink. Terus kemudian bundanya nyenak kecerikan ke pasar. Karena warna pakaian itu bunda ada artinya di ubun-ubun di sini itu ada warna ungu, mana ungu suaranya? Ungu. Ungu itu bunda warna religius sanes jomblo ya. Kemudian di kening di sini ada warna biru dongker, mana biru dongker suaranya? Biru dongker itu bunda warna ketelitian, saking telitinya biasanya orangnya suka hemat menuju pelit. Jadi lamun botrap teh, lamun ngaliwet teh batur maudunan 20.000, manehna mah 5.000. Ari dahar panglobana dibungkus deui. Nah itu dibungkus loba teh. Kemudian di tenggorokan di sini ada warna kuning, mana kuning sebenarnya. Kuning teh ngambang kudu diseblok. Bukan. Kuning teh kecerdasan rasional, bunda biasanya orangnya bawel gitu ya. Kemudian di dada itu ada warna hijau, bunda warna ketenangan. Di perut ada warna orange, itu adalah warna tanggung jawab. Kemudian di pinggang ada warna merah, itu warna semangat dan seksual. Makanya suami bunda tolong bating pakai baju warna biru sok aya kawin deui. Ya kenapa bunda? Karena hari ini saya banyak melihat anak hiperseks di bawah 7 tahun dan sawah seksualnya meningkat, sudah tahu pacaran dan bahkan yang paling miris itu orang tua geus bebesanan. Ya. Dan kemudian laporan dari beberapa sekolah ada banyak anak yang hari ini anak laki-laki sok singsak rok buruna. Dan itu setelah saya teliti ternyata yang paling pertama sering memakai baju warna merah, yang kedua sering tidur sama mama dan papa di atas 2 tahun. Halo. Anak itu bunda sudah tidak boleh lagi tidur sama mama dan papa di atas 2 tahun karena ketika anak tidur si mata merem, si otaknya selalu aktif dan otak ini mampu merekam kejadian apapun yang ada di sekelilingnya. Ayo kumaha gitu. Ya kan mineng sih ya kumaha. Makanya bunda hati-hati ya ketika anak tidur matanya merem, otaknya selalu aktif, ini bisa merekam kejadian apapun yang ada di sekelilingnya. Jadi kalau bunda kerbangkong sapintrong jeung suami ya. Kenapa? Ya, itu bisa direkam oleh otak anak bunda ya. Jadi anaknya teh meletet seetik neronan si mama gitu kan ya. Makanya hati-hati walaupun disimut 5 rangkep angger bun. Kenapa? Karena yang ngerekam itu bukan matanya tapi otaknya. Makanya bunda lamun mau melakukan hubungan seksual bunda sama suami itu pinggir ngali heula kana kursi. Silakan. Kayak kursi ngali heula kana luhureun kompor paling ngebledug ya. Di WC oke silakan ya, enggak boleh tuh di teras nanti ditonton orang. Kemudian pada bima ngakos bemina sapetak teh aya deui ya anakna ka teras kendeula pun jalan. Beres leungit tas ya budak. Jelas ya, karena tadi kita tidak boleh melakukan hubungan seksual di pinggir anak karena itu ternyata bisa direkam oleh otak anak. Alas ya, mamina. Oh kembaya tuh nunggus mah hampura. Jelas ya bunda. Ya, karena hati-hati itu bisa direkam oleh otak anak bunda ya. Dan kemudian yang selanjutnya, kenapa banyak anak hiperseks hari ini? Karena itu ternyata penyebabnya karena banyak hari ini anak yang gak bisa tidur kalau nggak pegang rambut mama, telinga mama, sikut, ketiak, nenen, selimut, dan yang lainnya. Walaupun hanya pegang sikut itu ternyata bisa mempengaruhi syahwat seksual anak bunda. Hah? Anu paling gak habis pikir eta nu megang kelek mama na kenalnya ka bawa malah mengesang hasil. Tapi itu teh hati-hati bunda, selain bau ya, itu harus diberhentikan karena itu bisa meningkatkan syahwat seksual dari anak. Jelas sampai sini bunda? Kemudian yang selanjutnya yang paling berbahaya dari orang histrionik itu selain dari suka berpenampilan glamor, ternyata orang seperti ini tadi suka membesar-besarkan masalah sepele di lingkungan itu, suka jadi virus. Tadi ya orang marame serping ngaliwut ari maneh nama kasurupan sorangan. Nah eta teh gangguan kejiwaannya histrionik ya.
Orang pelong histrionik. Coba saya lihat ada. Kemudian yang selanjutnya bunda ada narsistik. Narsistik itu di mana dia menganggap tidak semua orang layak menjadi temannya. Bisi hese mah geng-gengan bun. Jadi abi mah ngaliwat teh hoyong jeung Ciro karena Ciro mah beunghar meh gratis gitu ya. Atau abi mah ngaliwat teh pengen jeung Siti karena Siti mah geulis meh kabawakeun geulis. Ada orang yang kayak gitu menganggap tidak semua orang layak menjadi temannya atau geng-gengan dan ternyata itu bisa membuat seseorang menjadi gangguan kejiwaan, namanya narsistik. Jelas ya? Kemudian ada gangguan kejiwaan Apioden di mana seorang istri dia tega meninggalkan suami, anak dan keluarganya bunda hanya demi pacarnya. Atau bobogohan deui, karena hari ini banyak sekali saya lihat seorang istri dia bobogohan deui bukan karena suaminya tidak ganteng, bukan suaminya tidak kaya bunda. Gara-gara apa? Karena laki-laki itu biasanya tertarik sama perempuan lewat tatapan mata, tapi kalau perempuan tertarik sama laki-laki lewat obrolan. Awalnya Instagraman bunda, WA inboxan dan yang lainnya, lari ke WA curhat dan yang lainnya, lalu video call, setelah video call ketemuan. Aduh, setelah ketemuan dipeluk, ya sudah ya, selesai. Kono ngadeg-deg. Ya karena perempuan mah lamun nyaman ngobrol, lamun nyambung ngobrol, itu biasanya sok bogoh bunda. Makanya hati-hati pulang ti dieu tong curhat jeung abi bisi bogoh. Karena itu perempuan mah bukan karena ganteng, bukan karena kaya, tapi rata-rata lamun nyambung ngobrol sok kitu. Paham ya? Makanya tadi banyak orang Apioden hari ini gangguan kejiwaan, dia meninggalkan suami, anak dan keluarganya, atau pada suaminya lebih kaya dibanding pacarnya. Tadi penyebabnya gara-gara lewat obrolan gitu ya. Dia gangguan kejiwaan namanya Apioden. Coba saya lihat ada potensi enggak? Oke. Kemudian yang selanjutnya bunda, ada gangguan kejiwaan dependent, orangnya egois, tidak mau berhubungan dengan orang lain. Biasanya orang kayak gini gak mau hajatan karena sok koredas kantongnya. Ya. Jadi dia paling anti karena orang seperti ini gangguannya kejiwaannya dependent. Dan yang terakhir ada gangguan kejiwaan obsesif kompulsif, di mana penderita merasa harus perfeksionis, semuanya harus terjadi, apa yang dipikirkan harus terjadi. Toh padahal bunda rumus Allah itu berbeda dengan rumus matematika. 2 tambah 2 itu belum tentu jadi 4, bisa jadi 5, 10, 0, 1 dan yang lainnya, tergantung bagaimana Allah menghendakinya. Dan rata-rata orang obsesif kompulsif karena memang dia perfeksionis, segala sesuatu harus sempurna, itu biasanya orang-orang kayak gini berakhir dengan bunuh diri. Biasanya kemarin saya punya teman, dia baiknya luar biasa, tapi ketika menikah 2 minggu dia gantung diri di kamar. Ya, karena mungkin dia pikir setelah menikah itu kayak India, bunda joget-joget di padang pasir ya. Kemudian siga Korea jalan-jalan ke hotel tegawe ge loba duit. Tak apa lu namun beak-beak siga kumaha rasana. Namun minyak siga kumaha rasana. Akhirnya 2 minggu setelah menikah dia gantung diri di kamar. Makanya setelah dari sini bunda saya rekomendasikan bunda segera cek kamarnya. Cek kamarnya di sini. Ini beresan gitu ya. Jelas sampai sini bunda ya? Itu saja bunda, ada yang perlu ditanyakan? Saya jam 9 harus pergi lagi, jadi saya kebut bunda ya, mohon maaf sekali. Ada yang ditanyakan, ada waktu 10 menit lagi. Halo, satu-satunya orang yang tidak punya masalah di dunia ini hanya orang gila. Yang sehat boleh bertanya. Oke. Ya, mengenai anak itu apa-apa. Cekat. Sudah tidak ada yang bertanyakan? Oke. Ya, sayangnya aduh ada mendadak. Harusnya hari ini tuh nggak saya yang ngisi di sini ya bunda. Karena teman saya ngedadak malamnya sakit, panas. Saya sebenarnya udah pegang jadwal, jadi saya mundurin yang itu, majuin yang ini gitu ya. Jadi ya alhamdulillah lah ya, walaupun sebentar masih bisa rame kan? Apalagi kalau sampai jam 10 ya. Tapi insya Allah di lain kesempatan kita bisa ketemu lagi lebih dalam lagi, karena jam 9 ini saya sudah ditunggu di ini kan, udah booking dari jauh-jauh hari pi omongin lah untuk dongkar ya. Dan tadinya saya juga mau mundurin di sini, cuman kan gak enak juga ya, beberapa kali bunda ada yang izin atau apa kan juga ini, jadi saya paksain gitu hari ini bisa datang ke sini. Paling bunda kalau misalkan gak ada yang ditanyakan lagi, bunda bisa lihat lagi materi yang nanti yang saya sampaikan hari ini, misalkan kurang jelas kecepatan atau gimana, atau bahasanya araringis tadi ya, karena saya yakin bundanya tadi temakan roti di rumahnya ya. Jadi nanti silahkan boleh dilihat di YouTube Sada di Kodar TV, dipakai K ya, Kodar TV. Jangan lupa di like, subscribe, comment, share.
Dan nanti bagi bunda juga yang ingin lihat materi-materi yang lain kayak pijatan buat anak yang susah makan nasi, kemudian pijatan anak yang telat bicara, kemudian pijatan buat anak yang emosi, tedai cicing, itu semua sudah saya upload di YouTube saya di Kodar TV. Cuman jangan di scroll bunda, lihatnya di playlist di materi psikologi, itu semua sudah saya upload karena kalau bunda scroll materinya hampir sama karena ini materi kegiatan saya di sekolah gitu ya. Jadi kalau bunda ingin materi-materi lain silahkan lihat di playlist di materi psikologi, itu sudah lengkap pijatan-pijatan, kemudian materi tentang emosi dan yang lainnya sudah saya upload. Jadi silahkan jangan lupa di subscribe bunda ya. Tong Parlit, nah ya gratis ini. Soalnya saya butuh ke sekarang itu menuju 2000 subscriber bunda, karena subscriber saya udah 1510-an ya, kurang lebih 1520-an. Jadi saya lagi targetin untuk ke 2000 ya, alhamdulillah, mudah-mudahan di sini 30 kan ya. Mani Parlit. Karena udah HP tuh, kira aku kan HP supaya YouTube kan ya. Jelas ya itu bunda, kalau misalkan bunda ingin lihat lagi di YouTube saya. Dan kemudian yang selanjutnya mohon maaf kalau banyak kata-kata yang salah, tidak benar, menyakiti hati bunda, itu murni kesalahan saya, atau ada kata-kata yang tidak tidak sesuai dengan sopan santun tata krama di sini, itu murni kesalahan saya. Dan kalau ada yang benarnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian